Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pasal yang ke-15 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang cara mewakofkan. Tonton terus videonya sampai selesai agar lebih mudah untuk memahami pembahasan-pembahasannya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja menuju kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, inilah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Ialah pasal ke-15 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang cara mewakofkan. Pokok di dalam mewakofkan ialah dengan mematikan huruf akhir dari suatu kalimat, dan ada beberapa posisi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya saudara-saudara lebih mudah lagi untuk memahami pembahasan-pembahasannya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe sebelum diakhiri pemutaran videonya, agar supaya saudara-saudara tidak ketinggalan untuk mendapatkan pasal-pasal pelajaran ilmu tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan kepada beberapa pembahasan dan contoh-contoh tentang pokok cara mewakofkan. Yang pertama, kalimat yang huruf akhirnya berbaris fathah, baris kasroh, ada juga baris domah yang berbaris kasrotain atau tanwin kasroh dan domatain atau tanwin domah. Seperti kalimat huwa, bila dihentikan membacanya maka harus dibaca hu panjang sekitar 1 alif atau 2 harkat seperti panjangnya bacaan mad tabi'i. Kalimat hiya, bila dihentikan membacanya maka harus dibaca hi panjang juga sekitar 1 alif atau 2 harkat seperti panjangnya bacaan mad tabi'i. Kalimat rusulu, juga kalimat rusuli dan kalimat rusula, bila dihentikan membacanya maka harus dibaca rusul. Kalimat kutubun, juga kalimat kutubin, bila dihentikan membacanya maka harus dibaca kutub karena menjadi qalqalah kubro. Dan kalimat ya'lamuna, bila dihentikan membacanya maka harus dibaca ya'lamun panjang 3 alif atau sama dengan 6 harkat karena kedudukannya berubah menjadi mad arid lisukun. Yang kedua ialah kalimat-kalimat yang huruf akhirnya bertanwin fathah, wakofnya dengan huruf alif. Maksudnya membuang 1 baris dari tanwin fathah tersebut dan huruf alif yang ada di sana adalah sebagai gantinya. Di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya bertanwin fathah banyak sekali dijumpai, seperti kalimat hakiman. Kalimat hakiman ini bila dihentikan membacanya tidak boleh dibaca hakiman, akan tetapi harus dibaca hakima. Dibaca panjang 1 alif atau 2 harkat. Begitu pula kalimat aliman, tidak boleh dibaca aliman, tapi harus dibaca alima bila dihentikan membacanya panjang 2 harkat. Dan kalimat sajajan, bila dihentikan membacanya tidak boleh dibaca sajajan, akan tetapi harus dibaca sajaja, panjang pula dibacanya sekitar 2 harkat atau sama dengan 1 alif. Dan dengan kalimat binaan, bila dihentikan membacanya juga tidak boleh dibaca binaan, akan tetapi harus dibaca binaa, panjang 1 alif atau 2 harkat
seperti panjangnya bacaan mad tabi'i. Yang ketiga ialah kalimat-kalimat yang huruf akhirnya berbentuk huruf ya dan bertanwin fathah. Wakofnya dengan alif pula. Kalimat hudan bila dihentikan membacanya harus dibaca huda. Dibaca panjang sekitar 2 harkat. Pada kalimat hudan ada huruf dal berbaris tanwin fathah. Baris tanwin fathah ini dibuang 1, ditukar dengan alif. Karena munasabahnya baris fathah ditukar dengan alif, maka huruf ya yang ada pada kalimat huda itu sebenarnya huruf alif karena munasabah dengan harkat sebelumnya, yaitu baris fathah yang ada pada huruf dal dari kalimat huda. Kalimat musamman bila dihentikan membacanya harus dibaca musamma. Gunnah dari huruf mimnya harus tetap ada dan panjangnya 1 alif atau 2 harkat. Kalimat hoto ya bila dihentikan membacanya juga harus dibaca hoto ya, panjangnya sekitar 1 alif sama dengan 2 harkat seperti panjangnya bacaan mad tabi'i. Yang keempat, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya tak marbutoh. Ada yang berbaris fathah, ada yang berbaris kasroh, ada yang berbaris doma, juga ada yang berbaris tanwin fathah, ada juga yang berbaris tanwin kasroh, juga ada yang berbaris tanwin doma. Kalimat rohmata bila dihentikan membacanya maka huruf tak marbutohnya harus dibaca ha seperti kalimat rohmah. Begitu pula dengan kalimat rohmati dan kalimat rohmatu, sama saja bila dihentikan membacanya huruf tak marbutohnya harus dibaca ha seperti kalimat rohmah. Kalimat yang huruf akhirnya tak marbutoh yang berbaris fathatain atau tanwin fathah dan kasrotain atau tanwin kasroh, juga domatain atau tanwin doma. Bila dihentikan membacanya maka tak marbutohnya harus dibaca ha seperti kalimat picnatan, picnatin, dan picnatun. Ini harus dibaca picnah. Yang kelima ialah kalimat-kalimat yang huruf akhirnya ialah huruf hu atau huruf hi. Kalimat Allahu bila dihentikan membacanya maka harus dibaca Allah. Kalimat rasulihi bila dihentikan membacanya maka harus dibaca rasulih. Kalimat rasuluhu bila dihentikan membacanya maka harus dibaca rasuluh. Kalimat sohibatihi bila dihentikan membacanya maka harus dibaca sohibatih. Kalimat malaikatihi bila dihentikan membacanya juga harus dibaca malaikatih. Yang keenam ialah wakof isyarah atau boleh dinamakan wakof rom. Ialah mewakofkan sesuatu kalimat yang huruf akhirnya hidup dan huruf sebelumnya mati. Kalimat pil ardi bila dihentikan membacanya maka harus dibaca pil ar. Kalimat Lailatul Qadri bila dihentikan membacanya harus dibaca Lailatul Qad. Tapi ada juga yang membacanya dengan bacaan Lailatul Qadar. Karena bunyi seperti ini memang bertepatan dengan huruf dal sukun yang menjadi qalqalah. Dan huruf yang ada di hadapannya ialah huruf ro yang disukunkan.
Dan kebanyakan sebagian imam sholat membaca kalimat Lailatul Qadar cukup keras dari bunyi huruf ro sukunnya sampai terdengar seisi masjid. Menurut hemat saya, membaca huruf ro sukunnya dari kalimat Lailatul Qadar sebaiknya pelan saja, karena huruf ro yang disukunkan yang ada pada kalimat Lailatul Qadri itu menjadi waqaf isaroh. Yang ketujuh ialah kalimat-kalimat yang huruf akhirnya bertasdid. Waqafnya dengan mematikan huruf akhir tersebut, tapi tasdid dan bunyi gunnahnya tetap ada. Kalimat bihinna, bila dihentikan membacanya, maka harus dibaca bihin. Bunyi gunnahnya tetap ada. Kalimat layus jananna, bila dihentikan membacanya, maka harus dibaca pula layus janan. Bunyi gunnahnya juga tetap ada. Yang kedelapan ialah kalimat yang ketika diwakofkan sama dengan ketika wasol, ialah seperti kalimat yang ada di bawah ini. Pakula udkhulu udkhuli qalu fi yusrik mahum alaihim al-huda min kholau. Itulah kalimat-kalimat yang ketika diwakofkan sama dengan ketika wasol. Maka kalimat-kalimat ini banyak sekali dijumpai oleh kita di dalam Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran. Yang kesembilan ialah yang terakhir dari beberapa pembahasan tersebut. Kalimat jamiyun yang ada di dalam surat Fussilat ayat 44 dibaca tashil. Tashil menurut bahasa ialah mempermudah. Yang dimaksud dengan kalimat jamiyun, hamzah kedua dari kalimat tersebut tidak jelas dibaca fathahnya. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'jamiyyu, yaitu dibaca panjang. Panjangnya satu alif atau sama dengan 2 harkat. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah pembahasan-pembahasan dan contoh-contoh pasal ke-15 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang cara mewakofkan. Selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan pasal ke-16, yaitu tentang saktah, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga dapat dipahami pembahasannya dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.